Di London, tepatnya di Whitechapel District, pada tahun 1988, tempat ini benar-benar berantakan. Banyak sekali pecandu, banyak sekali pengangguran, dan banyak sekali pelacur. Jadi, mayoritas wanita itu bekerja sebagai pelacur karena tekanan ekonomi. Jadi, jika kita berjalan di sana, setidaknya kita akan melihat cewek cowok lagi anu, atau orang lagi mabok. Pokoknya kotanya benar-benar hancur kayak kota zombie. Lebih parahnya, para pekerja wanita di sana itu tidak mendapatkan uang penghasilan mereka sepenuhnya. Mereka harus memberikan sebagian besar penghasilannya ke preman di sana atau muncikari bernama McQueen. Jadi udah miskin tambah miskin, pokoknya parah. Piss off. I'd never forget you, McQueen. I warned you and your friends. Payment was expected. Will be your next customer. Give us a look. Mary. Oh, What a pound a week from each of us. I'll get you the £4 from Albert. I'll get you the £4, I promise, Mary. Mary bersama dengan 5 temannya merupakan pekerja di jalanan. Mereka besok malam harus menyetor uang ke McQueen sebesar 5 pound sterling, dan pada zaman itu 5 pound merupakan uang yang cukup besar. Datang satu teman lagi dan dia bernama Anne Crook. Anne sangat beruntung karena dia sekarang menikah dengan orang kaya dan tidak perlu lagi bekerja di jalanan. Anne datang ke sana dengan membawa bayi. Anne ingin Mary bersama dengan teman-temannya merawat bayi ini karena suami dia datang. Jadi Anne ingin bersenang-senang sama suaminya tanpa bayinya dulu. Mary berkata bahwa dia bersama teman-temannya tidak bisa. Mereka harus bekerja dan menyetorkan uang ke McQueen. Kalau tidak setor, darah mereka itu dipertaruhkan. Nah, karena Anne punya cowok kaya raya nih, Anne berkata bahwa dia bisa memberikan Mary bersama teman-temannya uang sebesar 5 pound. Hal tidak terduga terjadi ketika Anne bersama dengan Albert, suaminya, sedang bersenang-senang berdua. Mereka berdua diculik sama siapa kita nggak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, Albert, suaminya Anne, itu tahu siapa mereka. Siapa yang menculik mereka itu Albert tahu. The meaning of this? I want this room in pieces. Who knows? Take it to Anne's parents. Genius has returned to us. His apologies for the rude awakening. Sometime this evening, a Bangtail was murdered in George Yard. Not the woman of your dreams? I've looked at the mess twice. It's a keepsake. Karena bayi ini butuh makan, butuh tempat yang hangat, Mary membawa bayinya ke rumah ibunya Anne. Ada satu temannya Mary yang bernama Martha. Ketika sedang ingin bekerja, dia disekap, lalu dibunuh dengan ditusuk beberapa kali. Kita diperkenalkan oleh seorang detektif bernama Eberline. Dan satu hal yang harus kalian tahu, Eberline itu pecandu opium, sosok jenius yang sekaligus rapuh, terjebak dalam kabut narkoboy di tengah kekacauan London. Eberline dijemput oleh temannya yang bernama Sergeant Gatley. Nah, Eberline menjelaskan bahwa dia melihat sesuatu di mimpinya. Dan apa itu? Dia melihat sebuah rok wanita jenuh penuh dengan darah. Dan ada keterkaitan. Gatley menjelaskan bahwa malam ini ada seorang pekerja wanita itu dibunuh di Taman George. Dan pembunuhan ini berbeda dari biasanya karena metodenya berbeda. Korbannya bernama Martha, wanita tadi yang dibunuh, temannya Mary. Eberline dan Gatley melihat jasad dan karena saking parahnya dokter di sana tidak mau melihat lagi. Jadi organ-organ Martha itu diambil. Di rumah sakit bernama The Royal London Hospital, ada seorang dokter pensiunan bernama William. Dia ingin menunjukkan kepada rekan-rekannya bahwa ada metode baru untuk penyembuhan orang gila. Dan yang akan mempraktekkan pengobatan ini adalah seorang dokter bernama Dr. Farrell. Dr. Farrell mengklaim bahwa wanita yang akan dia praktekkan itu menderita histeris, kejam, dan memiliki delusi parah akibat penganiayaan. Dan ternyata wanita itu adalah Anne. Ya, Anne padahal sebenarnya orang waras. Dia diculik untuk dijadikan bahan percobaan. Approach to the treatment of insanity. But you're all welcome, of course.
And this unlucky patient. My money. Lovely, he won't bother you again tonight. I'll be on your own then. Di sisi lain, temannya Mary yang bernama Polly, ketika habis bekerja, habis melayani klien, parahnya datang McQueen dan mengambil semua uangnya. Tentu karena itu, Polly menangis. Udah nangis, temannya yang kayaknya lesbi ya, bernama Liz mencium Polly. Tambah sedih lagi, Polly tidak mau dicium, jadi Liz marah. Polly bertemu dengan klien lagi. Terlihat kali ini, klien dia merupakan orang kaya. Polly dikasih minum dan anggur. Zaman itu hanya orang-orang kaya yang punya anggur. Tetapi sayangnya berakhir dengan tragis. From Egypt. Did it surprise you to learn that nobody heard a sound? Rain last night, didn't it? She's dry. Felt must have been cut in the carriage. That's grapes, isn't it? Eberlein menyelidiki kasus ini. Tenggorokannya dipotong, tetapi tidak ada semprotan darah di dinding. Jadi bisa disimpulkan, Polly dibunuh di tempat lain. Semalam hujan, tetapi baju Polly itu tidak basah. Eberlein menyimpulkan bahwa Polly dibawa ke sini dengan kereta kuda atau semacamnya. Dan gilanya, ini semua sama seperti apa yang Eberlein mimpikan. Eberlein juga menyimpulkan bahwa yang melakukan pembunuhan ini itu lebih dari satu orang. Eberlein juga menemukan batang anggur. Dibawa ke rumah sakit, dokter mengeceknya dan kebanyakan dari mereka itu muntah karena begitu parahnya kondisi mayat Polly. Eberlein berkata bahwa pembunuhan ini sangat metodis, penjagalan yang irasional namun teliti dan disengaja. Eberlein menyuruh dokter di sana untuk mengecek apa yang si pembunuh ambil dari mayat Polly. Eberlein menjelaskan ke setiap petugas polisi, ada dua korban, yaitu Martha dan Polly. Si pembunuh memotong leher mereka, menikam dada mereka, membelah perut mereka dan mengeluarkan usus mereka. Eberlein bertemu dengan pemimpin polisi di sana yang bernama Charles. Charles berkata bahwa bukan orang Inggris pelakunya, pasti orang Indian. Tentu Eberlein mau ketawa karena pembunuhan ini pasti dilakukan oleh orang dengan pengetahuan ilmu bedah. Seseorang yang memiliki pendidikan. Charles berkata bahwa tidak mungkin orang berpendidikan melakukan hal seperti ini. Charles berkata mungkin pelakunya pedagang atau tukang daging. Eberlein berkata bahwa itu benar. Mungkin pelakunya adalah pedagang atau tukang daging. Tapi ingat, Eberlein menemukan tangkai anggur. Tidak ada satupun orang di Whitechapel, apapun yang mereka dagangkan, itu bisa membeli anggur. Kenapa? Karena anggur mahal banget. Charles berkata bahwa Eberlein harus hati-hati, apalagi menuduh bahwa orang berpendidikan yang melakukan kejahatan ini. Eberlein tidak punya bukti, jadi tidak boleh asal langsung menyimpulkan. Malamnya, untuk menenangkan diri, Eberlein santai di kamar mandi sambil mengkonsumsi laudanum, obat kuno yang sangat populer pada abad ke-19 dan ke-18, terutama di Eropa dan Amerika. Isinya itu adalah larutan opium mentah yang mengandung morfin dan kodein dalam alkohol. Intinya dia itu santai sambil mabuk. Eberlein bersama dengan Gately pergi ke pemakaman Polly. Di sana ada teman-temannya Polly, salah satunya adalah Mary. Tentu Mary bersama teman-temannya berkata bahwa pelakunya adalah McQueen. Mary bersama dengan teman-temannya mulai berdiskusi. Lisbeth berkata, yang menculik Anne Crook dan suaminya yaitu Albert adalah orang-orang yang tercukur bersih dan berpakaian rapi. Lisbeth berkata bahwa mereka bukan kelihatan seperti penjahat, malah seperti pemerintah. Lisbeth punya ide. Kita mungkin bisa pergi ke koran dan mendapatkan bayaran dari kisah Anne dan suaminya yang diculik. Berbeda dengan Mary. Mary berkata bahwa lebih baik kita berbicara dengan detektif Eberlein. Jika kita pergi ke koran, mereka bisa menyakiti Anne atau menyakiti bayinya Anne. Yang mereka tidak tahu sebenarnya Anne sudah dijadikan bahan percobaan dan kondisinya mungkin sekarang sudah tidak normal. Si pembunuh kembali beraksi dan kali ini dia mengincar Lisbeth dan berhasil. Lisbeth ditawarkan anggur dan minuman. Dia mengambilnya, bertemu dengan si pembunuh, lalu dibunuh. All over for you. You've been looking for me? He's seen you. Likes you.
shouldn't my readers want to know this stuff? I saw her face. He not only severed the intestines, Grapes again. White grapes. this is ritual. So they'll trust whatever he offers. She'd have to wander forever lost between the two worlds. Keesokannya, mayat Lisbeth ditemukan. Eberlein datang dan mengeceknya. Eberlein mengambil jurnalnya lalu menggambar sketsa dari TKP kejadian. Lebih gilanya, tadi malam Eberlein memimpikan Lisbeth. Jadi seakan-akan siapa yang Eberlein lihat di mimpinya itu dibunuh di dunia nyata. Seperti biasa, pembunuh mengambil organ-organ korban. Usus Lisbeth itu putus dengan hati-hati dan teratur. Jadi si pembunuh memakan lebih banyak waktu saat mengambil organ-organ Lisbeth. Dan ya, Eberlein juga menemukan tangkai anggur. Ada kesamaan, hanya Lisbeth dan Polly yang diberi anggur. Hanya mereka yang isi perutnya itu diambil secara teliti yang diberi anggur. Jadi yang dikasih anggur itu akan dibelek lehernya, lalu diambil isi perutnya secara teratur. Eberlein menyimpulkan bahwa ini adalah ritual. Si pembunuh sedang melakukan ritual karena terlihat dari polanya. Pertanyaannya, kenapa anggur? Simple, supaya korban-korban itu tergoda. Karena anggur merupakan buah paling mahal. Eberlein datang ke Charles. Eberlein berkata bahwa dia membutuhkan dokter berkualitas. Charles menolak. Charles berkata bahwa sudah banyak gosip di pers. Jika Eberlein mulai konsultasi dengan dokter, segala macam gagasan liar itu akan tercetak. Di sisi lain, kita diperlihatkan sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Present this unique. That will be the last one, Your Royal Highness. Are you a surgeon? I was. You mean to draw the Liston knife? Namanya adalah Joseph Merrick dan tubuhnya itu seperti itu karena genetik. Tetapi ada konspirasi atau spekulasi bahwa Joseph Merrick merupakan hasil percobaan di rumah sakit tersebut. Eberlein pergi ke rumah sakit tersebut bernama The Royal London Hospital. Di sana, Eberlein bertemu dengan seorang dokter pensiunan bernama William. William merupakan dokter bedah. Dia pensiun karena 6 bulan lalu mengalami kejang otak. Eberlein mulai bertanya, pisau macam apa ini? Eberlein menggambarkan sketsanya. William menjelaskan bahwa itu adalah pisau Liston. Liston berasal dari nama seorang ahli bedah di perang Krimin. Karena tidak ada anestesi di medan perang, dia harus melaksanakan amputasi dengan sangat cepat. Eberlein memberikan laporan polisi ke William. William bertanya, bukankah seseorang bisa mendengar jeritan? Eberlein menjelaskan bahwa pembunuh menggorok leher korban terlebih dahulu sehingga mereka tidak bisa berteriak. William bertanya lagi, bagaimana Eberlein yakin korban-korban ini tidak bereaksi ketika melihat pisau Liston? Eberlein menjawab, anggur. Si pembunuh menawarkan para korban anggur dan anggur itu sangat menggoda. Eberlein juga tahu bahwa si pembunuh menawarkan para korban minum, yaitu laudanum, minuman opium yang bikin mabuk. Bagaimana Eberlein tahu? Karena Eberlein mencium bibir korban dan bibirnya itu bau laudanum. William tersadar, laudanum merupakan turunan dari opium. Selain dokter dan pecandu, tidak ada orang yang bisa mengenali minuman laudanum. Jadi William tahu bahwa Eberlein merupakan seorang pecandu. Karena itu William memberikan resep dokter supaya Eberlein bisa mengatasi candunya itu. William memberikan informasi yang mungkin bisa berguna. William berkata bahwa si pembunuh memotong tenggorokan korban dari kiri ke kanan. Oleh karena itu, si pembunuh pasti bertangan kanan. Si pembunuh mengiris melalui 4 lapisan jaringan sampai 1 inci lapisan lemak. Setelah itu, dia masuk ke rongga perut sehingga butuh lebih dari pisau Liston. Jadi, William memberikan opini bahwa mungkin si pembunuh membawa kit amputasi portable seperti ini. Eberlein bertanya lagi, apakah mungkin si pembunuh merupakan orang berpendidikan? Berdasarkan organ yang diambil oleh si pembunuh, liver, rahim, itu sangat sulit untuk menemukannya. Udah gitu, sangat metodis dan melakukannya itu cepat dan di kegelapan. Jadi ya, bisa saja pelakunya orang berpendidikan. Known, sir, that your physician ordinary to the royal family. Mutation kit similar to this.
possible, sir, that the killer isn't educated? For someone with a thorough knowledge of human anatomy. Seems to us to be suffering greatly in his mind. But that should improve as he regains his strength. Eberlein bertemu dengan Mary. Eberlein berkata bahwa dia tidak ingin Mary bersaksi di pengadilan bahwa pelakunya adalah McQueen. McQueen akan dipenjara 1 atau 2 tahun. Tapi anak buahnya, mereka akan balas dendam kepada Mary. Jadi bahaya. Eberlein mentraktir Mary makan. Dan ada satu informasi yang Eberlein dapat dari Mary, dan itu adalah Ben Kidney. Siapa Ben Kidney? Dia adalah pemimpin Special Branch Polisi London. Jadi kalian ingat, ketika Anne dan Albert itu sedang senang-senang berdua, mereka itu diciduk dan diculik. Yang memimpin penculikan tersebut itu adalah Ben Kidney. Di sini Eberlein punya rencana. Dia pergi ke kediaman Ben Kidney dan di sana dia menemukan berkas tentang Anne Crook. Eberlein menemukan bahwa Anne Crook berada di bangsal gangguan mental. Pokoknya Anne kondisinya sudah parah. You say 3 more have to be killed. I'm just a simple chap, sir. I shall tell you where we are. We are in hell. You're a skinny little man for an admin. Really do have visions, you know. Are you serious? Ben Kidney and Special Branch were doing in Whitechapel. They were after Anne Crook, who was having an affair with a welfare check. Mr. Kidney wants to see me. Mr. Kidney's gone, sir. Second floor on the right. Thanks. No, she's a ward of the state. Hello, Anne. This is laughing to me. He's a prince. Anne Crook became lovers, is that it? I'll help you with baby Alice, but not yet. Little ones, Inspector. Passed away, giving birth to what I'm told is the son. Can you take me into the gallery? Why not? Kasihan banget, padahal awalnya dia itu orang waras, tetapi karena dilobotomi akalnya menghilang. Eberlein membawa Mary dan berpura-pura bahwa Mary ditangkap dan kesini hanya untuk membantu penyelidikan. Tentu Mary yang melihat temannya tidak berdaya mau nangis. Mary berkata ke Eberlein bahwa suaminya Anne merupakan seorang pelukis. Bagaimana Mary tahu? Karena suaminya Anne, Albert, pernah memperkerjakan Mary untuk menjadi model artis untuk dilukis. Mary berkata bahwa Anne dan Albert menikah di gereja indah di Whitechapel bernama Gereja Saint Xavier's. Pertanyaannya, sekarang di mana bayinya Anne? Eberlein berkata bahwa dia berjanji kepada Mary bahwa dia akan mencari bayinya Anne. Mary bertanya, apakah Eberlein punya anak? Eberlein mulai terbawa ke masa lalu. Eberlein berkata bahwa dia pernah menikah 1 tahun atau 2 tahun lalu, tetapi istrinya meninggal dunia. Parahnya, istrinya meninggal ketika sedang mengandung seorang putra. Jadi, istrinya bersama dengan anaknya mati. Mary yang mendengar hal tersebut tentu memberikan belasungkawanya. Eberlein mengajak Mary untuk melihat lukisan-lukisan yang ada di galeri. Tentu karena Mary orang miskin dan pekerjaan dia itu adalah pekerja haram, dia merasa tidak pantas. Tetapi Eberlein tetap mengajaknya dan tentu ketika sampai galeri, banyak orang-orang melirik Mary. Ada satu lukisan di sana dan Mary mengenalnya, dan itu adalah Albert, suaminya Anne Crook. Eberlein pergi bertemu dengan Dr. William. William berkata bahwa dia tidak tahu kalau Anne Crook merupakan istrinya Albert. William percaya bahwa Albert menyembunyikan hubungan dia dengan Anne Crook sehingga para kerabatnya tidak tahu. William memberikan informasi. William berkata, ketika dia memberikan informasi ini, dia dengan Eberlein akan berada di dalam bahaya, jadi harus hati-hati. William berkata bahwa Albert memiliki sifilis, penyakit yang diakibatkan karena hubungan intim, dan bayi itu bisa tertular sehingga lahir dengan kelainan tulang, buta atau tuli, kerusakan otak, atau meninggal saat lahir. William berkata bahwa penyakit Albert cukup parah sampai membuat tangannya itu gemeteran. Jadi tidak mungkin Albert pelakunya karena tangan dia itu lemah. Sedangkan semua pembunuhan ini membutuhkan tangan yang cukup kuat. Dan fakta jelas, dan ini sangat penting, Albert itu sama sekali tidak tahu tentang anatomi
manusia, sedangkan pelaku yang kita kejar itu cukup cerdas dalam anatomi manusia. The prince has a taste in unfortunate women. Tell you, both our lives are in jeopardy. Prince Edward has syphilis. He wants revenge, don't you see, sir? Long that the prince's hands tremble uncontrollably. He knows little or nothing of human anatomy. Humbly soliciting to be admitted. He's not that foolish. This arrived with this afternoon's post. Malamnya, kantor polisi mendapatkan hadiah dan itu adalah ginjal seorang wanita. Ada suratnya yang berisi from hell atau dari neraka. Mary bersama teman-temannya minum. Datang Liz bersama dengan teman barunya bernama Ada. Dan kalian harus ingat, Liz ini agak lesbi, suka sama cewek. Ada berasal dari Perancis dan sekarang dia merupakan bagian dari geng. Datang Eberline untuk bertemu dengan Mary. Eberline ingin Mary bersama teman-temannya tidak keluar dulu karena bahaya. Tapi di sisi lain, Mary harus bekerja. Karena kalau tidak bekerja, dia tidak bisa makan. Eberline pun memberikan Mary uang. Mary tentu berterima kasih. Mary berharap bahwa dia bisa menunjukkan desa kecilnya di mana dia lahir. Sangat indah di sana, katanya. Dan ya, mereka berdua ciuman. Baby Alice, are you sure she's all right? Yeah. I want you and your friends off the streets until I can sort this thing out. Buy some food, get a room, stay I there. wish I could show you the little village where I was born. And we're done. Pity we're out for a night. No. Mary menyewa tempat untuk dia bersama dengan teman-temannya. Ada ternyata tidak mau disentuh-sentuh oleh Liz. Tentu Liz marah dan dia keluar. Ya, Liz dibunuh. Cuman kali ini berbeda. Si pelaku mengalami kesulitan karena ada orang yang melihat. Hello, sir. Thirsty? Follow me. Throat's cut the same way. He didn't finish. Eberline melihat mayat Liz dan dia sadar bahwa pelaku tidak menyelesaikannya. Biasanya mayat diambil organnya tetapi ini tidak. Temannya Mary yang satu lagi bernama Rita juga dibunuh ketika berjalan. Di sisi lain, Eberline dihentikan oleh suruhannya Ben Kidney. Eberline dipukul karena dia telah masuk ke apartemen Ben Kidney diam-diam. Eberline bangun sehabis pingsan dan dia mendapat kabar ada korban lagi, yaitu Rita. Dan di tembok ada tulisan, orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak akan pernah disalahkan karena apapun. Eberline tahu bahwa ini ditulis oleh orang berpendidikan. Kenapa? Karena pengejaan kata Yahudi dalam bahasa Inggris itu benar. J-U-W-E-S. Biasanya orang-orang menulisnya dengan J-E-W-S. Berarti si pelaku suka baca, yang menandakan bahwa dia adalah orang berpendidikan. Tetapi Charles yang merupakan pemimpin polisi di sana malah menyuruh tulisan itu untuk dihapus. Eberline tidak mau karena ini bisa menjadi bukti. Charles tetap teguh. Jika masyarakat melihat ini, orang-orang Yahudi akan disalahkan dan kerusuhan akan terjadi. Karena membantah perintah, Eberline diberhentikan dari tugasnya untuk menyelidiki kasus ini. Eberline pergi ke bar tempat di mana Mary sering nongkrong dan memberikan surat untuk dititipkan ke Mary. Setelah itu, Eberline kembali ke rutinitasnya yaitu mabuk. Slow down, slow I was here 3/4 of an hour ago. You heard me. It's evidence. We'll have mayhem on the streets. So wash An it off. educated man knows how to spell Jews. Sergeant, I want 2 constables to wash that off. Suspended from duty, Eberline. If she comes round, give her this. Recite the solemn oath. Why, great. I stay with Marie.
Mary mendapatkan suratnya dan ternyata isinya itu bukan surat melainkan uang. Di sisi lain, Eberlein pergi ke perpustakaan. Di dalam visinya ketika dia mabuk, dia melihat lambang Freemason. Freemason digambarkan sebagai kelompok rahasia elit. Jadi intinya, Freemason adalah konspirasi di mana rahasia elit berkumpul dan melakukan ritual. Eberlein pergi ke rumah William. Terlihat William sudah bersiap-siap memakai mantel berwarna hitam dan mau pergi. Eberlein berkata bahwa dia kesini ingin membicarakan soal Freemason. Eberlein tersadar bahwa setiap titik lokasi dari mayat korban jika digaris itu membentuk satu bintang pentakel. Sebuah bintang pentakel itu adalah simbol dari Freemason. Dan cara korban dibunuh seperti memotong leher kiri ke kanan, organ mereka diambil. Korban-korban ini adalah pementasan ulang suatu peristiwa, upacara, atau ritual yang sudah terjadi. Dan pertanyaannya, peristiwa apa yang diulang? Peristiwa di mana pengkhianat membunuh Hiram Abif, pendiri Freemason. Nah, para pengkhianat ini dibunuh dengan cara yang sama yang korban-korban sekarang dibunuh. Jadi pembunuh yang kita kejar sekarang bukanlah sekedar membunuh para pekerja wanita. Dia mengeksekusi pengkhianat, seorang Mason yang penuh kewajiban. William adalah dokter langganan untuk ratu, dipercayakan dengan kesejahteraan dari pewaris tahta. Cuman William yang punya alasan untuk percaya bahwa para korban ini, para pekerja wanita haram ini, para pengkhianat ini menghancurkan karya hidupnya. Jika kalian ingat, Albert menikah dengan Anne Crook, seorang pekerja wanita haram. William sebagai dokter kerajaan dan anggota Freemason diberi tanggung jawab untuk menutupi aib ini. Dia menganggap dirinya pelindung tatanan suci kerajaan dan masyarakat tercerahkan. Bagi William, setiap korban bukan sekedar pelacur miskin, tetapi ancaman terhadap stabilitas kerajaan dan karya hidupnya, yaitu menjaga kemurnian tatanan sosial, dunia di mana moral, ilmu, dan kekuasaan saling menopang dalam harmoni yang dia anggap suci. I'd like to speak to you about the Freemasons, if I might, sir. Pentacle Star is a symbol of the Freemasons, is it not? The traitors who killed Hiram Abiff, founder of the Masons. He's a Mason, fulfilling a duty. Did they ask you to help them cover up the prince's secret marriage? Your position, inordinary to the Queen. And say I gave birth to the 20th century. Human heart, about the size of a fist, powering a double circuit, 6-foot jet of blood. Blood before you look. No, come on, this is not helping anything. Come on. Is it clenched, indicating a struggle as she died? No, go on. Besoknya ada korban lagi. Korban sangat parah kondisinya, semua terpotong. Eberlein tahu itu adalah Mary, jadi dia marah ke Charles. Eberlein mencekik Charles dan dihentikan oleh Gately. Eberlein pergi ke bar dan pemilik bar berkata bahwa Mary meninggalkan surat. Jadi inti dari surat tersebut, Mary pergi mengambil bayi Anne Crook dan akan membawanya ke desa di Irlandia. Mary juga menaruh alamat desanya di surat tersebut sehingga Eberlein bisa tahu dan datang ke sana. Di sisi lain, William dihukum oleh petinggi Freemason. Kenapa? Karena sebenarnya tugas dia itu hanya menutupi aib Albert yang menikah dengan Anne Crook, si pelacur, bukan melaksanakan ritual aneh-aneh. Tetapi tetap aja, William percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah seni perkasa, seni yang tidak bisa ditandingi, seni yang menurut dia akan dinilai baik oleh para arsitek agung. Hukuman William yaitu lobotomi. Fisiknya hidup, tetapi otaknya sudah tidak berfungsi. Pikirannya sudah dikacaukan. Dan ternyata Mary belum mati. Yang mati kemarin itu adalah Ada,
Sebenarnya Mary sudah pergi ke Irlandia dan ada sebuah visual di mana Mary membesarkan bayi milik Anne Crook di sebuah desa di Irlandia di tepi laut, tetapi tanpa Eberline karena Eberline sudah mati overdosis opium. To engage in these ghastly rituals. In his way, Sir William has been loyal. We wish to hear nothing further of this. Stand accused of mayhems that have placed... No man amongst you is fit to judge. Great architect speaks to me. I think she's dead. They might wonder why. Alive, they will spare no expense and no trouble. Get up. Come on. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.